Saat ini saya sedang berada di dalam mobil, ini di pinggir jalan. Saya sebenarnya mau bertemu dengan seseorang, tapi karena belum waktu, maka saya bikin video dulu ini. Jadi tidak apa-apa ya, sekali-kali bikin video di tempat-tempat seperti begini. Tapi kira-kira apa yang kita perlu bicarakan ya, perlu kita bahas. Kebetulan siang ini saya ingat sesuatu. Sesuatu itu adalah 2 jam lalu saya menerima berita duka atau berita tentang kematian. Eh, Orang tua saya menyampaikan kepada saya bahwa seorang adik saya, adik sepupu ya, bukan adik kandung, semalam meninggal dunia. Dan penyebab meninggalnya adik saya ini adalah karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Penyakit tersebut adalah HIV/AIDS. Jadi saya menyampaikan ini tidak dengan maksud untuk melecehkan atau mau merendahkan atau apa. Tapi saya mau supaya peristiwa ini bisa kita jadikan semacam pelajaran atau semacam refleksi untuk kita orang semua, terutama kita yang orang-orang Papua ini. Kenapa begitu? Karena selain minuman keras telah menjadi salah satu senjata pemusnah massal atau senjata pembasmi orang Papua, HIV/AIDS atau penyakit HIV/AIDS juga telah menjadi salah satu senjata pemusnah massal orang asli Papua. Sejak awal tahun 90-an ya, dan puncaknya di tahun 2000-an ini, banyak orang-orang Papua, khususnya mereka yang usianya masih sangat produktif, belasan sampai puluhan tahun, ya kira-kira di bawah 50-an tahun atau 40-an tahun, yang seharusnya berada pada usia yang sangat produktif. Produktif dalam arti produktif untuk bisa menghasilkan anak atau melanjutkan keturunan, tetapi produktif dalam arti untuk bisa bekerja atau berkarya, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi kita bisa lihat hampir setiap hari di Papua selalu saja ada berita duka kematian orang asli Papua yang masih sangat produktif. Dan dari sekian banyak orang yang meninggal itu, pasti sebagian atau sebagian besar atau kurang dari sebagian penyebabnya adalah karena penyakit HIV/AIDS. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena banyak faktor. Dan itu biasa berkaitan dengan adanya tindakan-tindakan yang menyebabkan penyakit itu bisa menyerang atau menular kepada orang-orang lain. Misalnya melalui hubungan persetubuhan atau sering disebut seks bebas. Kemudian bisa juga melalui jarum suntik, kemudian bisa juga melalui tindakan-tindakan lain yang tentu saja itu menyebabkan penyakit HIV/AIDS itu bisa tertular dan bisa menjangkiti siapapun. Dan itu terus-menerus terjadi secara masif, sekalipun ada upaya-upaya pencegahan dari berbagai pihak, baik pemerintah, pihak LSM, pihak agama, kemudian dari masyarakat sendiri, tetapi laju pertumbuhan dan perkembangannya susah untuk dihentikan. Dan itu juga berkaitan dengan perilaku dan juga kesadaran. Jadi sepanjang orang berusaha untuk membasmi atau membatasi perkembangan penyakit ini,
Tetapi kalau kita tidak memiliki kesadaran, kemudian kita juga tidak punya sikap untuk bisa mengambil tindakan menghentikan ini secara ekstrim, maka penyakit ini terus-menerus akan berkembang dan tentu saja akan semakin banyak membunuh orang asli Papua. Ya, ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang. Jadi jangan sekali-kali bilang bahwa ini hanya tugas pemerintah atau urusan pemerintah, tetapi yang paling penting dan yang pertama harus bertanggung jawab adalah diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita masing-masing sadar dan bisa menjaga diri dari perilaku yang membuat HIV itu berkembang biak atau tertular dari satu pihak ke pihak lain, termasuk dalam hal perilaku seks bebas tadi. Jadi kita harus menjaga diri. Kemudian kalau kita sudah menjaga diri, maka selanjutnya semua pihak secara kolektif juga harus bertanggung jawab. Misalnya pemerintah, kemudian pihak agama, kemudian LSM, kemudian komunitas-komunitas tertentu. Secara kolektif juga harus bertanggung jawab. Hanya dengan kesadaran semacam itu atau dengan tanggung jawab pribadi maupun kolektif, kita bisa minimal bisa mengurangi penularan HIV/AIDS ini di tanah Papua. Tapi kalau tren perkembangan yang ada sekarang ini tidak berubah dan terus-menerus berkembang atau berkembang sangat pesat, maka bukan tidak mungkin bahwa musnahnya orang asli Papua, salah satunya karena penyakit HIV/AIDS itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa saja itu terjadi. Jadi saudara-saudara semua, termasuk saya, kita semua, marilah kita bertanggung jawab untuk menjaga tanah Papua dan terutama kita menjaga keselamatan diri kita, terutama yang orang asli Papua ini, agar kita bisa eksis, bisa berkembang dan tetap ada di negeri Papua, tanah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita orang ini, dan kita bisa menjadi orang-orang yang terhormat di dunia ini. Oke, begitu saja dan sampai jumpa.